Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa Ibu. Di pertemuan ketujuh ini, Ibu ingin memberikan tutorial bagaimana membuat CRUD yang fokus pada update atau edit data. Software atau alat-alat yang diperlukan pada pertemuan kali ini sama seperti pertemuan minggu lalu. SAM atau MEM, pastikan SAM atau MEM kalian sudah dalam keadaan hidup, sehingga Apache Server dan MySQL Server sudah dalam keadaan hidup. Selanjutnya Ibu menggunakan browser Chrome dan text editornya Sublime. Oke, selanjutnya langkah kedua, drag and drop folder di HTDocs yang kalian buat, yaitu folder web underscore nama kalian masing-masing. Di sini, sebelum memulai Ibu mengcoding untuk update, Ibu ingin kalian cek terlebih dahulu localhost php-admin kalian. Database. Oke, Ibu ingin jelaskan terlebih dahulu. Di sini, klik tabel akademik. Di tabel akademik atau di database akademik ini terdiri dari dua tabel, yakni mahasiswa dan prodi. Kita klik desainernya. Di desainer kita dapat melihat bahwa di tabel mahasiswa terdapat 4 field, yaitu nama, NIM, alamat, dan kode prodi. Di NIM ini dia bertindak sebagai primary key dan tidak auto increment. Selanjutnya, kode prodi ini dia bertindak atau mempunyai hubungan dengan akademik, di mana akademik di tabel akademik prodi ini, di tabel prodi, di mana kode prodi ini dia menjadi primary key untuk tabel prodi, sehingga di tabel mahasiswa kode prodi ini mempunyai relasi dengan tabel prodi, dia bertindak sebagai primary key. Oke, kalau sudah, kita kembali ke codingan kita. Jadi, pada hakikatnya, edit ini sama seperti hapus yang kemarin minggu lalu sudah Ibu buat. Kita fokus pada form daftar. Oke, di form daftar kemarin, ya kan? Kalau di form daftar, kan tampil tuh sebuah form. Dia menggunakan metode post dan di sini actionnya proses underscore pendaftaran. Jadi untuk edit, ketika kita lihat ditampil underscore data, jadi kita buat dulu di sini. Kita cek localhost, ya, masuk di web kalian, data pendaftar, kita harus mengactionkan ini ya, edit yang ada pada tampil underscore data.php ini masuk di link yang mana. Kita lihat di tampil underscore data.php, di sini edit. Oke, kita membuat satu form namanya form underscore edit.php. Kita buat satu file baru, save, form underscore edit.php. Oke, kita save. Setelah itu, di form edit ini seperti di form daftar kita perlu action nih. Kalau di sini proses underscore pendaftaran kita buat. Di sini proses underscore edit dot proses ya. Proses underscore edit dot php. Save. Oke, kita close di form daftar dulu. Kita mulai coding untuk update kita PHP dengan memulai code pembuka sintak PHP. Setelah itu jangan lupa include karena kita harus menghubungkan dengan database dengan file config.php. Setelah itu, karena tadi Ibu bilang di sini kita menggunakan join table sehingga kita nanti akan membuat query join table. Kita mulai dulu dari mengambil variabel name. Jadi kita buat variabel name dengan metodenya get untuk mengambil name yang ingin kita edit. Ini name. Setelah itu buat query
untuk ambil data dari database. Oke, kita namakan variabelnya SQL ya. Kita SQL kan, kita query select. Oke, karena tadi Ibu sudah menjelaskan kita menggunakan join table. Di dalam join table ini, dia ada dua tabel yang memiliki hubungan, yakni tabel mahasiswa dan tabel prodi. Ibu di sini mengaliaskan tabel prodi sebagai P dan tabel mahasiswa sebagai M. Nanti untuk penjelasan tentang join table, Ibu akan masukkan di link description box. Oke, select ya, kita aliaskan dulu, kita masuk di dalam tabel mahasiswa dulu. Select M untuk tabel mahasiswa ya. Select from, oke, kita buat dulu mahasiswa. Di mana mahasiswa itu M. Di mahasiswa ini dia punya M, kita aliaskan M, dia punya NIM. Setelah NIM dia punya M dot nama. Setelah nama dia punya alamat. Setelah alamat dia punya kode prodi. Ini yang dia bersifat primary key. From mahasiswa ya, dimana mahasiswa ini M afiliasinya. Join, kita joinkan dengan tabel prodi yang dialiaskan P. Tadi Ibu sudah jelaskan. On ya, on di sini adalah mana field yang dia mempunyai relasi. Tadi kode prodi yang ada di tabel mahasiswa dan kode prodi yang ada di tabel prodi. Jadi on m dot kode underscore prodi. M-nya harus sama ya, tidak boleh berbeda. M underscore kode prodi itu sama seperti P dot kode prodi. Oke. Seperti ini. Setelah itu where kita kasih kondisinya, di mana kondisi primary key. Sama seperti halnya kita selalu kalau ingin mengedit atau menghapus, itu kita harus berpegang pada primary key-nya. Primary key-nya NIM, sehingga di sini where NIM. NIM. Oke, kita titik koma, setelah itu kita buat query. Oke, untuk menghubungkan antara variabel koneksi dengan SQL kita, MySQLi, query, sini koneksi, disesuaikan dengan yang ada di config ya. Di config di sini kalau koneksi, Ibu di sini koneksi, sehingga di sini menggunakan koneksi. Setelah itu SQL. Oke, setelah membuat query, kita harus mengambil data dari dalam bentuk array. Bu, kenapa seperti itu? Karena di sini, ya teman-teman, di sini ditampil data.php. Ditampil data.php, data yang kita tampilkan itu bentuknya adalah array, di mana berisi NIM, nama, alamat, dan kode prodi. Kalau masih belum paham tentang array, nanti akan Ibu masukkan di description box video Ibu mengenai program PHP untuk menjelaskan array. Sini ya, Ibu lanjutkan. Ambil data dari dalam database yang berbentuk Oke, kita menggunakan data MHS. Kenapa pakai data MHS? Karena kita mengambil variabel yang ada di tampil underscore data. Di sini menggunakan data underscore MHS. Sehingga di sini menggunakan data underscore MHS. Sama halnya di sini kan menggunakan tampil underscore data. Di sini kan data-data semua kan ditampilkan dalam bentuk array. Sehingga kita harus mengambil variabel tersebut. Ini setelah itu MySQL Nah, kalau kita menggunakan array, berarti kita harus menggunakan MySQLi fetch. Kita tambahkan array. MySQLi fetch array. Oke, query. Oh, salah ya. Ini, seperti ini. Setelah itu, kita cek
Jika data yang diedit tidak ditemukan dalam database, berarti data yang kita cari itu tidak ada di dalam database. Oke, kita buat jika data yang kita edit tidak terdapat di dalam database. Oke, berarti kita harus mencari satu persatu. Kita harus mencari data atau membaca data satu persatu dari data yang sudah tersimpan dalam database akademik 1. Jadi di sini kita buat ya kondisi if my SQLi 6 row. Oke, my SQLi 6 row ini dia digunakan untuk membaca per baris dari database yang sudah kalian simpan dalam database akademik 1. Ya. Ini query di mana dia lebih kecil daripada 1. Jadi dia dicek dari pertama dulu. Ya, kalau dia kondisinya tidak memenuhi berarti data tidak ditemukan. Oke, setelah itu karena di dalam form seperti di form daftar, di sini kan dia ada variabel namanya data prodi untuk mendeklarasikan nama prodi ya, karena kita di form itu menginputkan nama prodi, tetapi yang tampil di sini adalah kode prodi. Berarti kita harus deklarasikan terlebih dahulu sama di form edit. Berarti kita ambil aja di sini, di copy, setelah itu dipaste di dalam, di luar kondisinya gini ya. Oke. Setelah itu selesai. Kalau sudah seperti ini, ya kita fokusnya pada form daftar. Berarti untuk form edit, pembuatan formnya. Untuk pembuatan formnya kita lihat di form daftar, kita copy saja dari doctype ini sampai dengan bawah. Copy, kita paste di bawah tag tutup PHP. Oke. Kita ganti di sini di header pendaftaran mahasiswa kita ganti formulir edit data. Oke, data mahasiswa baru UKM. Oke, lanjut. Yang diedit lagi adalah actionnya. Kalau di daftar, dia menggunakan proses underscore daftar. Kalau diedit, menggunakan proses underscore edit yang sudah kita persiapkan. Setelah itu, nama lengkap, oke, bla bla bla, sudah sama. Untuk yang di bagian ini, kita tambahkan satu, ya, namanya value, setelah placeholder di input type-nya. Jadi di sini value, kita ingin mengambil value dari form tersebut yang nantinya akan dilempar pada proses underscore edit.php. Jadi di sini menggunakan value terlebih dahulu. Karena tadi kan kita mengambil value di get ya, post dan get. Ingat kita di get itu mengambil value-nya. Kita tuliskan di sini. Oke, PHP echo kita mengambil data MHS. Bu, kenapa di sini data MHS? Ingat, di sini dia data underscore MHS. Jadi, di form editnya juga harus sama. Menggunakan variabel data underscore MHS, nama. Oke, setelah itu, untuk di sini kita menggunakan satu tambahan inputan lagi, tab-nya hidden. Kenapa seperti ini? Karena di ibu itu kan primary key-nya name, sehingga ibu memerlukan tab hidden name ya untuk mengsecure atau mengamankan bahwa name itu primary key sehingga tidak bisa diubah-ubah karena harus unik. Kalau tidak ada ini nanti akan error terus, Mbak Mas. Jadi di sini input type hidden name-nya name, di mana kita masukkan value sama seperti tadi. Oke, PHP
echo ya name ini. Oke, untuk name. Untuk name yang di sini tetap sama menggunakan value, berarti php echo data underscore mhs name. Selanjutnya di text area agak berbeda dengan input type berupa teks. Kalau di text area dia di luar. Jadi di sini php echo sama dia data mhs alamat. Setelah itu untuk di tipe berupa drop down nanti, ini kan nanti tipenya berupa drop down select untuk program studi. Kita harus tambahkan satu lagi namanya option value. Option value. Oke, option value kita buat di sini buka tutup php echo data mhs ya. Kita mengambil kode prodi ya kan, kita mengambil kode prodi ya, nantinya tampilannya di dalam formulir kan tidak kode prodi. Tampilannya apa? Tampilannya adalah, masih ingat nggak kalau kita daftar baru tampilannya program studinya, nama program studinya, bukan kode program studinya. Jadi di sini harus kita deklarasikan nama prodinya. Jadi di sini echo data mhs. Oke, ini nama underscore prodi. Jangan lupa komanya. Oke, setelah ini di sini ada perubahan sedikit. Kalau kemarin itu kan kita mendaftar, kalau di sini kan kita mengedit. Jadi kita ubah aja menjadi edit dengan name juga edit. Oke, kita save. Setelah itu, setelah kita save, kita cek dulu ya, kita back, kita reload dulu, edit. Oke, muncul ya datanya ya. Jadi Ibu akan jelaskan di formnya terlebih dahulu. Semisal kita ingin mengedit atas nama Jeremy, kita edit, oke, otomatis nama tadi langsung masuk ke dalam field form yang kita buat di form edit. Dia mengambil name-nya, dia mengambil ID-nya name, karena tadi di form underscore edit, di sini Ibu sudah mengambil name-nya. Setelah itu, value ini digunakan untuk menampilkan data tadi dari tampil underscore data.php muncul di form underscore edit.php ini tadi untuk value-nya. Jadi, semisal ini kita ganti namanya ya, Jeremika, semisal Jeremika, namanya diganti Jeremika, alamatnya kita ganti menjadi Bima Raya, nomor 1, Pendidikan Kidul. Program studinya kita ganti menjadi sistem informasi, otomatis ininya akan berubah ya. 12, semisal A12 2016 07 55 07 890, misal save. Salah ya, jangan di cancel, kita klik edit dulu. Oke, otomatis edit tidak tampil apa-apa karena di proses edit kita belum membuat file apa-apa pada proses edit. Oke, kita beralih ke proses edit. Di proses edit kita buka dulu
dengan statement pembuka pada PHP. Setelah itu include config.php. Setelah ini kita harus mengecek apakah tombol simpan atau tombol edit itu sudah diklik ya. Tadi kan di sini tombolnya edit tadi. Jadi udah diklik atau belum? Jadi cek apakah tombol edit sudah diklik. Oke, kalau sudah diklik nanti akan dilemparkan di proses underscore edit ini. Jadi kita mulai dari if iset sama seperti halnya hapus ya. Iset kita menggunakan post nim. Selalu nim karena nim itu menjadi ID kita. Setelah itu kita ambil data dari form underscore edit.php. Jadi from underscore edit ini kita ambil satu persatu datanya. Mulai dari nama, oke, kita copy paste aja biar cepat. Nim, nama, alamat, kode underscore prodi. Di sini samakan nim, nama sudah ya. Sini alamat harus langsung keluar semua ya. Prodi. Nih, prodi. Dia namanya prodi. Setelah itu buat query. Untuk query ini Ibu selalu menggunakan variabel SQL ya. Untuk update diperhatikan, untuk update berarti atau untuk edit kita menggunakan perintah update. Update dari tabel mana? Mahasiswa. Di set, kita set dulu. Di mahasiswa kita ada 4 field, yaitu ada nama, ada nim, ada alamat, dan ada kode underscore prodi. Jadi kita set dulu. Sini nama, di sini kan tersimpan di dalam ini nama, nim, kita set dulu nimnya. Nim, alamat, alamat ya. Alamat. Setelah itu kode prodi. Kode prodi. Ya. Where-nya jangan lupa karena posisinya apa? Yang kita selalu edit itu kan primary key-nya. Kita ambil primary key-nya nim. Jadi di sini nim. Oke. Titik koma, setelah itu kita buat query, variabel query untuk hasil query-nya. Query sama dengan MySQL query. Oke, kita seperti biasa untuk query dengan variabel koneksi dan SQL yang di sini ini. Memanggil variabel SQL. Setelah itu kita beri kondisi if variabel query ini untuk ini enggak usah aja, kita buka karena sama seperti proses underscore daftar, kita copy paste aja untuk mempercepat waktu.
Kita copy, kita paste, kita ganti yang perlu diperlukan aja. Berarti di sini alertnya data berhasil terupdate. Di mana dia akan tampil di tabel underscore data.php. Oke, di sini gagal terupdate. Di mana di sini ada tambahan sedikit karena dia selalu ya tadi seperti ini tadi yang Ibu jelaskan, dia mengambil NIM-nya. Jadi di sini harus dicek dulu NIM. Dia selalu melemparkan ID-nya NIM itu. Jadi di sini kita tambahkan ya NIM. Oke. Seperti ini. Di sini Ibu beri keterangan agar bisa mendapatkan data atau dapat kembali ke form underscore edit agar bisa mendapatkan data ID yang ingin kita edit dan kembali ke form edit.php. Oke, kita save dulu. Oke, setelah kita save, kita cek dulu, kita reload. Oke, kita cek Jeremy, kita ganti Jeremika, ganti Bima ya tadi ya, Jalan Bima Raya nomor 1 Pendrikan Kidul. Sini A11 berarti di sini otomatis kalau kita ngedit ini kosong fieldnya. Kita baru lagi teknik informatika ya, kita klik edit. Data berhasil terupdate. Oke, kita cek. Jeremy berhasil menjadi Jeremika. Alamatnya kita update. Oke, semisal kita ingin update atas nama Deastri. Misal Deastri, Ibu ingin ganti Deastri menjadi Dea saja. Oke, di sini otomatis program studinya masih kosong karena tadi kita memberikan option value yang baru untuk edit. Jadi gini, sini otomatis kita harus masukkan lagi 1, 2 sistem informasi, klik edit. Pas ada terupdate, Deastri menjadi Dea. Begitu. Oke. Sekian ya. Praktek CRUD yang Ibu berikan, semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari karena yang namanya programmer itu berawal dari latihan, otodidak kalau bisa ya. Terima kasih, learning by doing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.